Sejauh mana tepatnya progres dari pembangunan IKN yang sudah terrealisasi 61,2%? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang bersama dengan Wandi Tuturoong, pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Selamat datang di studio kami, apa kabar Pak? Baik, Mas Wilson. Baik, Pak Wandi, ini kan kita lihat saat ini pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo bolak-balik IKN untuk melaksanakan groundbreaking di bulan November juga sudah dilakukan. Nah, bagaimana keberlanjutan dari proyek-proyek yang sudah dilakukan groundbreaking ini, Pak? Ya, kalau groundbreaking kan ya menunjukkan minat kesungguhan investor untuk membangun, dan tentu kita saat ini akan melihat dan sambil terus kita melakukan PR kita sebagai pemerintah, tentu APBN menjadi prioritas pertama. Ini penting karena beberapa hal. Pertama adalah bagaimanapun juga yang akan dibangun awal kan masih di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintah, kantor-kantor pemerintah tentu harusnya idealnya adalah anggaran negara ya, APBN. Nah, tetapi juga pada saat yang sama ini juga menunjukkan sinyal keseriusan pemerintah untuk menunjukkan kepada pihak-pihak lain, terutama swasta dan juga public-private partnership dalam skema tadi itu KPBU, bahwa dimanapun sebetulnya kota-kota lain yang berkembang baru itu pemerintah lebih dahulu, APBN lebih dahulu, karena itu akan menjaga kepercayaan investor untuk oh ya memang ini serius gitu kan, sudah ada undang-undang, sekarang bagaimana tindak lanjutnya. Ibaratnya pemerintah harus chip in lah, harus membangun sesuatu yang fondasional sifatnya, dan bahkan nanti dari situ swasta masuk, dan mungkin pertama mereka berbisnisnya sama pemerintah dulu kan. Jadi dengan itu yang terjadi juga di kota-kota di Cina. Saya kebetulan belum lama ke Shenzhen, itu kota yang jadi sekarang bermitra ya dengan IKN. Itu kota baru dibangun dari sekitar 1988. Jadi baru sebentar ya itu, dengan penduduk masih 8.000-an orang ketika itu. Nah sekarang menjadi kota yang nomor 3 terbesar di Cina. Fasenya pun sama sebetulnya. Jadi awalnya itu investasi besarnya yang porsi pemerintah itu didahulukan. Begitu pemerintah sudah membangun di sana, swasta mulai masuk pelan-pelan kan. Swasta mulai masuk, dia ikut terlibat tadi dalam procurement, pengadaan dan macam-macam. Lalu bergeraklah ekonomi pelan-pelan, terjadi supply demand, masuklah kemudian lebih besar swasta. Nah sekarang ya itu kota udah berjalan sendiri ya. Kita tahu jadi pusat industri elektronika dan digital ya di sana. Huawei juga berpusat di sana. Nah kira-kira kita sudah punya contoh sebetulnya. Jadi kalau kita mau melihat, tidak realistis kalau kita misalnya baru bikin undang-undang lalu kita bilang ayo swasta masuk semua. Satu, merugikan juga dari sisi pengelolaan kan kita maunya tata ruang maupun program proyek-proyek pemerintahnya harus duduk dulu sesuai dengan perencanaan awal supaya tidak bergerak dengan liar. Kira-kira itu yang harus terjadi juga. Nah, tapi kalau skema anggarannya seperti apa Pak? Ini targetkan batch pertama untuk kawasan KIPP ini selesai pada Juli 2024. Saat ini memang Menteri PUPR bilang selesai 61,2%. Nah, skemanya seperti apa dan juga lembaga-lembaga apa saja yang berkontribusi dalam pembangunan IKN ini? Ya, kalau dari sisi komposisi kan sebetulnya sudah dijelaskan ya, yang dari perkiraan 466 triliun awal itu kan ya tadi juga sudah disampaikan 19% APBN, 26 sekian persen itu dari swasta, 50% lebih itu dari public private partnership, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu tentu tidak akan selalu dimanapun, saya kira perencanaan tidak ada yang selalu presisi ya. Tetapi paling enggak kita sudah punya estimasi bahwa yang awal ini pemerintah, lalu kemudian yang paling besar nanti swasta ya, termasuk BUMN dan sebagainya. Nah itu dulu pegangan kita kan. Nah yang berperan tentu saja nanti otorita IKN sebagai yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pemindahan dan pemerintahannya di sana. Itu sebabnya sekarang baru-baru ini kan ada revisi ya, perubahan Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang sekarang menjadi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Nah, di situ ada beberapa hal termasuk kewenangan khusus itu dalam ini karena baru ya, soal investasi, soal pemberian kewenangan khusus itu, bagaimana kemudian nanti dalam bekerja tidak lagi terbatas, karena misalnya pengelolaan aset ya, ada aset dalam pegangan ADP itu ya, dan ada barang milik negara yang itu disebutkan juga di dalam undang-undang IKN yang sebelumnya itu. Nah, tadinya otorita IKN ini sebagai pengguna ya. Nah, sekarang mereka bisa mengelola. Jadi ini apa pesannya adalah ini akan memperlancar proses pembangunannya. Karena ketika nanti berhubungan dengan investor misalnya, mereka memiliki kewenangan penuh. Jadi nggak harus lagi tektok gitu kan, jauh-jauh ke sana. Begitu juga nanti ada pengelolaan keuangan. Kan ada rencana menerbitkan sukuk dan sebagainya itu. Nah, itu dengan revisi ini akan menjadi lebih jelas landasan hukumnya. Karena kadang seringkali kan landasan hukum ini menjadi tidak memperlancar lah kira-kira, memperlambat proses-proses. Nah, justru dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius. Pemerintah serius memang segala kelambatan, hambatan yang dianggap oleh masyarakat untuk mengakselerasi atau mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan dalam pembangunan IKN itu bisa berjalan bagus, berjalan lancar. Baik. Ada satu hal misalnya yang juga ini terkait bagaimana merekrut orang-orang lokal kan. Ini masih ada isu kemarin. Nah, dengan adanya revisi ini, pengisian jabatan-jabatan di otorita IKN, jabatan pimpinan tinggi Pratama kalau salah namanya, nah itu juga memungkinkan dilakukan. Jadi dasar hukumnya sudah ada. Nah, yang sebelumnya itu belum terpikirkan. Kan kita belum pernah bangun kota ya sebelumnya, ibu kota baru. Ibu kota ini baru pertama kali kita lakukan. Perencanaan sebelumnya itu belum masuk dalam radar lah kira-kira seperti itu. Tapi dalam berjalannya waktu kita mengetahui, oh ternyata harus ada ini, harus ada ini. Nah, itu yang dilakukan. Jadi niat pemerintah untuk memuluskan itu ada, dan itu bisa dilihat dari pembangunan fisik maupun perbaikan-perbaikan dari undang-undang. Baik, nah berarti cukup serius Presiden untuk menargetkan bahwa 17 Agustus tahun 2024 nanti akan terselenggara di IKN, Pak? Betul. Jadi sebenarnya kan sekarang kita ini juga, saya kira kita bisa lihat ya pembangunan fisik dimanapun, dibanding beberapa tahun yang lalu atau satu dekade lalu misalnya, pembangunan bikin jembatan jauh lebih cepat loh. Iya kan? Karena ada teknologi, ada precast, prefabricated. Itu kan kayak bangun-bangun Lego itu, udah dicetak duluan, tinggal dipasang-pasang. Itu memudahkan. Jadi kita juga diuntungkan oleh kemajuan-kemajuan seperti itu. Dan kemajuan lain adalah bahwa fakta bahwa sekarang kita bisa, saya ini kalau memimpin rapat misalnya, bisa secara hybrid kan. Karena secara hybrid itu kehadiran fisik yang penuh pada saat yang bersamaan itu sebetulnya jadi tidak terlalu penting ya. Dan memangkas waktu artinya juga. Artinya apa? Kita bisa melakukan pemindahan itu bertahap. Jadi kita nggak bilang bahwa tanggal 17 Agustus itu seluruh ASN atau kami di KSP itu ada sekitar 100 lebih ya, 130-an mungkin. Nggak harus 130 pindah pada saat itu. Baik. Jadi kita bisa bertahap, kita bisa memilih mana yang misalnya pelayanan publik kalau masih ada. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Wandi, ini kan saat ini kita melihat sejumlah pebisnis kelas atas beberapa waktu lalu ini bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas proyek strategi ibu kota negara ini. Nah, sebenarnya melihat komitmen dari investor dalam negeri sendiri, kalau ke IKN seperti apa? Ya, saya kira dari groundbreaking yang terjadi kemarin kan sebenarnya sudah kelihatan ya. Nah, itu menunjukkan komitmen. Mau datang ke sana meresikokan mereka punya brandnya kan. Jadi kalau saya lihat nih groundbreaking yang sudah dilakukan kan, misalnya ada konsorsium Nusantara, ini grup-grup besar di properti ya, ada Pulau Intan, Sinarmas, Mulia Group, Kawan Lama, Astra, nilai investasinya itu 23,1 triliun.
Lalu untuk pelatihan sepak bola FIFA ya, nah bahkan bawa nama internasional nih. FIFA itu di 34,76 hektar, total investasi sekitar 180-an miliar. Ya, penting lah itu olahraga kan. Lalu mall, hotel, apartemen, gedung perkantoran itu Pakuan Group misalnya 2,1 triliun. Lalu sekolah internasional JIS, Jakarta Intercultural School 566 miliar. Lalu rumah sakit Hermina Mayapada itu juga ada pusat layanan kanker, rumah sakit multidisipliner. Ya PLN sendiri tentu ya, PLTS ya 50 megawatt, kantor pusat layanan juga di sana. Astra Internasional investasi sekitar 1,1 triliun. Ya bandar udara tentu saja dari Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu beberapa yang total perkiraan nilai investasinya dari groundbreaking itu sekitar 13,1 triliun. Dari situ saya kira memberikan sinyal tentang keseriusan swasta-swasta yang akan masuk. Lagi-lagi mereka tentu ini kan sudah ada tata ruangnya, sudah pemerintah sudah bangun, jalan sudah ada. Saya kira dari dulu juga begitu kan, investasi lihat dulu infrastrukturnya sudah jalan apa bagus, udah jalan apa belum. Nah dia tinggal dia taruh di bangunan di dekat-dekat situ itu kan, dan sesuai dengan tata ruang tentu saja. Ya. Nah kalau di situ kan meskipun ada FIFA, tapi bagaimana juga investor asing melihat IKN? Memang saat ini ada 323 letter of intent yang diteken dan 45%-nya ini atau sekitar 150-an surat dari asing. Nah sebenarnya tapi kan itu bisa masih perjanjian awal, belum menaruh angka. Sebenarnya kalau dari asing sendiri, kalau dari Bapak melihatnya apakah memang sebesar itu ketertarikannya untuk melihat IKN atau masih wait and see, Pak? Cara berpikir investor sih menurut saya sama aja ya, kemana-mana. Yang penting dia bisa bisa profitable ke depannya, dan juga kalau itu sebuah investasi yang jumlahnya besar, apakah ada kepastian, apakah ada keberlanjutan dan sebagainya, ya itu wajar saja. Masa kita menafikan hal itu? Pasti mereka akan berpikir, pasti mereka juga akan melihat hasil dari ini kan, Pilpres, bagaimana ini. Nah, semakin kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk jangka panjang, ya semakin, kalau menurut saya ya, semua pasangan calon itu sebaiknya juga memikirkan hal itu ke depannya. Karena apa yang kita bangun ini kan bukan sekedar proyek jangka pendek yang untuk kepentingannya kelompok-kelompok tertentu. Kita sedang berbicara tentang masalah yang lebih besar, masalah bangsa yang lebih besar, bagaimana mengatasi ketimpangan, bagaimana menghadapi masa depan. Karena kan di balik proyek-proyek ini ada sebuah cita-cita kan, itu tidak bisa dilepaskan. Cita-cita besar itu kita mau menuju sebuah Indonesia yang lebih baik, kota yang berkelanjutan, yang menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain. Di tengah-tengah situasi sekarang kita menghadapi perubahan iklim, pemanasan global. Ini kan konsepnya Smart Forest City ya, dengan 70% lebih ruang hijau. Sebuah kota masa depan itu berkelanjutan kan intinya menghadapi perubahan iklim. Dia harus memiliki suplai air, suplai energi sendiri, dan suplai pangan sendiri. Nah contohnya harus ada, karena orang lebih mudah mencontoh daripada dia membangun sendiri dari nol. Nah itu yang kita nggak bisa melepaskan, bicara investasi atau apapun, itu adalah skema-skema pembiayaan. Tetapi gagasan besarnya nggak boleh dilepaskan gitu loh. Itu kita melakukan itu. Nah ini juga rencananya Jokowi akan berkunjung ke Jepang tanggal 16 sampai 18 Desember 2023 sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Kira-kira optimisme apa nanti peluang investasi Jepang ke Indonesia menurut Bapak? Apakah sama seperti di ibu kota, mungkin lebih ke infrastruktur atau mungkin hal-hal lain? Yang kita dengar memang fokusnya di infrastruktur dan di energi ya. Jadi saya kira di Jepang dan Cina ini kan, Tiongkok kan cukup berkompetisi ya kalau untuk soal infrastruktur transportasi misalnya. Misalnya kereta cepat juga mereka sama-sama bangun ya kan. Nah, itu bagus menurut saya. Bagusnya apa? Kita bisa mendapatkan penawaran terbaik kan. Nah, itu saya kira dalam rangka itu. Dan yang kedua energi ya, energi tentu kita transisi energi itu kan memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu
berbagai macam model transisi dan juga bagaimana pembiayaan dan sebagainya akan menjadi sangat penting untuk bekerja sama dengan negara-negara lain yang juga menghadapi persoalan-persoalan yang sama. Nah, kita biarkan aja nih negara-negara, kita persilahkanlah, kita atur supaya mereka berkompetisi dengan sehat, kan yang untung kita juga gitu. Semakin banyak, semakin bagus. Saya kira itu mekanisme pasar ya. Yang baik dari pasar itu kan kompetisi. Nah, kompetisi itu membuat konsumen mendapatkan yang terbaik. Idealnya seperti itu ya. Baik. Nah, tapi kita lihat juga ini sebenarnya seperti apa sih pemerintah juga menjadi jembatan untuk penghubung antara investor sendiri dan juga ke otorita IKN. Apakah memang kunjungan-kunjungan dengan asing ini perlu ditingkatkan supaya lebih banyak lagi investor yang datang ke Indonesia, khususnya ke IKN? Ya, tentu saja. Jadi kan ini otorita IKN juga melakukan, presiden sendiri, otorita IKN sendiri juga banyak melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain ya. Untuk belajar membangun sebuah hubungan yang khusus, misalnya yang baru-baru ini kan Shenzhen ya. Kita kan bisa melihat pelajaran mereka, teknologi yang mereka gunakan. Shenzhen itu kan smart city. Nah, kita kan IKN ini kan smart city juga. Nah, bagaimana state of the art dari teknologi AI misalnya, berbasis AI sekarang kan IoT ya, Internet of Things itu yang akan mendrive bagaimana koneksi di antar kota itu. Misalnya, oh ini sampahnya sudah terlalu banyak di sini, ini harus segera diatasi supaya cepat ininya. Terus oh ini ada kemacetan, ini bagaimana mengurainya. Oh ini ada masalah di sini, masalah kebakaran atau apa. Itu dalam sebuah smart city itu semua akan terpantau dalam sebuah dashboard, dan itu saya sudah melihat sendiri ya, itu sistem yang dikembangkan Huawei misalnya, itu akan langsung dia memberikan rekomendasi tindakan dengan cepat. Kita harus belajar dari yang sudah melakukan. Jadi kembali lagi konteks hubungan dengan negara-negara lain, praktek terbaik dalam pengelolaan kota-kota masa depan itu harus kita pelajari. Kalau bisa yang terbaik, kenapa yang tidak mengambil yang terbaik? Kan itu pertanyaannya. Jadi dalam rangka itulah kita melakukan itu. Nah, untuk percontohannya Pak, investasi kan kita tidak mungkin hanya bergantung mungkin pada satu negara tertentu. Tentu. Kita juga mungkin contoh pengelolaan sampah dari Jerman atau juga pembangunan infrastruktur dari China dan juga Jepang. Untuk pembagian skala-skalanya itu seperti apa ke IKN supaya nanti bisa berjalan mengambil dari negara-negara lain, tapi juga bisa bersinergi untuk membangun kota kelas dunia? Ya, pertama prinsipnya dulu. Ya, prinsipnya adalah multipolar yang menurut saya sebaiknya. Ketika kita melibatkan banyak pihak, itu satu terjadi kompetisi yang pertama. Yang kedua, kemudian kita tidak tergantung pada salah satu pihak saja. Itu bagus kan? Jadi hubungan yang simbiosis mutualisme itu kan membuat kita bargaining position kita juga akan lebih baik. Intinya itu. Tetapi persisnya angkanya seperti apa, bisa gitu akan bergerak gitu ya. Dan itu mungkin yang akan lebih tahu di otorita IKN, karena saya tidak mengikuti day by day-nya. Tetapi kami membangun sebuah mekanisme, karena itu program bukan prioritas lagi. Program super prioritas. Nah, yang kami kawal, kan kami tugasnya di KSP itu kan mengawal program prioritas presiden. Dan isu-isu strategis nasional. Nah, itu bukan cuma prioritas, super prioritas. Nah, itu yang kita kemudian lakukan setiap minggu misalnya kita bertemu dan mengupdate apa tantangannya, apalagi yang harus dikomunikasikan kepada publik, bagaimana supaya orang yakin bahwa ini memang benar-benar akan terjadi. Membangun optimisme lah kira-kira seperti itu. Nah, mungkin salah satu untuk membangun optimisme yang akan dilakukan oleh dalam hal ini melalui Kemenpan RB akan memindahkan 1.250 ASN ke IKN, tapi kita akan membahasnya Pak seperti apa sistemnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Wandi, ini kan melihat salah satu yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan para investor dan juga investor dalam negeri maupun asing adalah memindahkan aparatur sipil negara 1.250 rencananya pada Juli 2024 ke IKN. Nah, nanti mekanismenya ini seperti apa? Dan juga skenario-nya gimana nanti untuk bekerja dari sana? Ya, ini angkanya memang masih agak berubah-berubah. Yang data saya 4.700. Tentu saja kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan kan. Jadi kesiapan dari kantor-kantor itu sendiri, mungkin gedung sudah jadi semuanya misalnya pada saat Juni gitu ya. Tetapi konektivitasnya dan semuanya itu banyak hal ya kita lihat. Itu tentu kita harus melihat itu semua. Harus realistis lah, realistis data.
Nah, tetapi perencanaan-perencanaan itu sudah dilakukan. Jadi Pan RB juga sudah memberikan semacam surat kepada masing-masing. Kalau kami itu ada sekretariat KSP, kepala sekretariat sudah menginformasikan kami. Jadi kayak kami yang di deputi misalnya ya harus pindah gitu kan. Berarti nanti Pak Wandi mau pindah juga nih Kak? Iya gitu. Oh iya dong harus pindah, kan kita sudah kita akan jadi pionir di sana. Itu sangat exciting buat saya. Dan pekerjaannya itu seperti tadi saya sempat katakan bahwa untuk yang pelayanannya masih banyak harus di Jakarta, tentu akan di Jakarta. Tetapi yang sudah harus berkoordinasi di sana, misalnya dengan kepala staf kepresidenan dan sebagainya, kita akan pindah ke sana. Gitu. Kita akan ke sana dan sebetulnya tata pengelolaan kantornya jauh lebih baik kalau saya lihat ya gambarnya, karena kedekatan gitu, proximity itu kan penting dalam koordinasi. Ingat salah satu tantangan ya dalam pengelolaan pemerintahan adalah koordinasi. Koordinasi itu kalau jadi tempat yang berdekatan lebih memudahkan. Itu. Betul. Nah itu yang kita lihat akan mengubah juga cara bekerja dengan, kalau kita lihat di Malaysia misalnya Putrajaya itu kan satu kompleks ya pemerintahan. Nah itu bagus gitu. Dengan mudah menyampah lah kira-kira. Meskipun sekarang itu tadi ada teknologi. Nah teknologi ini kita lakukan, tetapi tentu tidak ada yang sepenuhnya bisa menggantikan pertemuan fisik. Tetapi dia tetap berlaku sebagai komplement ya dalam proses kita bekerja. Karena itu ke depan kita nggak terlalu khawatir bahwa ke depan kita akan bertahap. Yang duluan akan masih ke sana, tapi sama aja seperti sekarang. Saya kalau rapat mingguan hari Selasa, saya bilang terserah kalian mau dimanapun juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa akses lewat telepon, handphone, Zoom atau apapun ya, platformnya banyak sekarang. Kita bisa gunakan itu. Yang penting kita tahu apa yang sedang kalian lakukan, apa yang komitmen yang minggu lalu sudah kita sepakati, apa yang sudah kemajuannya sudah seperti apa, dan ke depan kita melakukan apa. Kan itu sebenarnya. Koordinasi itu kan intinya itu kan. Nah, itu juga akan terjadi gitu dengan mudah gitu di IKN. Sambil kita ini kan sebuah proyek jangka panjang sampai 2045. Betul. Ya masing-masing kita bangun aja terus, bangun terus. Tetapi komunikasinya itu sebagai inti daripada koordinasi dan perencanaan pelayanan publik dan sebagainya, itu akan tetap terjadi kok. Baik, nah ini yang menarik Pak, ini kan program jangka panjang. Nah untuk mengawal keberlanjutan pembangunan IKN ini seperti apa nanti di pemerintahan? Nah salah satu yang dilakukan dengan revisi undang-undang ini adalah ada yang disebut jaminan keberlanjutan. Jadi ada pasal yang mengatakan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang 21 tahun 2023 ini, revisi Undang-Undang 3 tahun 2022, IKN menjadi proyek prioritas nasional minimal selama 10 tahun ke depan. Artinya ini ditetapkan di undang-undang. Jadi kalau sudah ditetapkan itu sebetulnya sebuah penegasan bahwa ini adalah sebuah proyek yang jangka panjang. Saya tidak bilang bahwa undang-undang tidak bisa diubah, bisa. Kan ada mekanismenya di DPR, dan itu memang dalam tata kelola bernegara kita memang seperti itu. Tetapi setidaknya akan sulit. Bedalah dengan proyek-proyek mangkrak di masa lalu. Itu kan nggak ada undang-undang ya. Nah, setidaknya si yang mengubah itu, kalaupun dia mengubah, kerjanya keras banget loh. Harus meyakinkan satu-satu loh anggota DPR itu supaya kita ubah. Tetapi pertanyaannya, atas landasan moral apa itu mau dilakukan, mengubah itu? Memangnya dengan ini kita bisa menjawab ketimpangan? Memangnya dengan tidak memindahkan itu kita akan menjawab lebih baik soal bagaimana kita membangun kota yang berkelanjutan di masa depan? Justru kita akan tidak efisien. Sebuah tindakan atau kebijakan yang sangat tidak efisien dan tidak efektif, sesuatu yang baik, yang punya tujuan yang bagus, sudah dibangun, lalu sengaja untuk tidak diteruskan. Itu tidak bermoral menurut saya. Baik, artinya bisa dipastikan setidaknya selama 10 tahun ke depan akan berlanjut pembangunannya. Dan seperti singkat saja Pak Wandi, bagaimana sebenarnya visi Indonesia Emas 2045 ini tergambarkan melalui pembangunan IKN? Indonesia Emas itu kan sebuah, kalau dulu ada istilahnya di imagine communities. Jadi bagaimana kita membayangkan cita-cita masa depan. Contohnya begini,
ketika para pemuda di tahun 1928, 1908 itu mencita-citakan Indonesia merdeka, itu terjadi. Artinya itu diwujudkan. Tapi cita-citanya ada dulu dan dilengkapi. IKN juga sama, kira-kira gitu. Mari kita berisi bersama. Indonesia maju itu seperti apa? Mari kita bayangkan bersama. Hilirisasi kah? Industrialisasi, SDM yang lebih baik, green economy, blue economy, semuanya itu. Geopolitik di mana kita menjadi pemimpin yang baik di kawasan karena kita adalah yang terbesar di kawasan. Itu adalah Indonesia Emas yang harus kita isi. Baik, yang penting cita-citanya Indonesia Emas 2045 sudah ada, tinggal prosesnya ke sana. Kita harap isi semuanya sama-sama. Betul, kita harus mengisi sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Pak Wandi Tutu Roong, PLT Deputi 4 KSP telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga pembangunan IKN bisa terus berlanjut dan sehat selalu, Pak. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, serta live streaming di investor.id. IDTV, Inspirasi Investasi.